Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on pemrograman jaringan 2 lab 11, judulnya adalah Basic of Ansible. Di pada lab session 11 ini saya akan menjalankan beberapa script dari Assemble-nya. Dan Ansible sendiri itu adalah kayak sebuah otomasi. Jadi dia secara otomatis bisa mengkonfigurasi dan memanage device atau secara remote itu biasanya lewat SSH, terus juga masih berbasis YAML dan inventory. Yang biasanya di sini kan misalnya digunakan untuk konfigurasi perangkat pada jaringan, melakukan provision, melakukan orchestrating workflow, terus melakukan audit dan compliments. Karakteristiknya dia agentless, yaitu tidak perlu instalasi software karena menggunakan SSH tadi ya. Terus dia juga berjalan di atas Python dan menggunakan YAML, mendukung otomatisasi dan gitu. Dan kita lanjut aja langsung ke yang pertama. Ini contohnya ya. Ini untuk mengambil informasi dari perangkatnya, kayak misalnya untuk nampilin show version, nampilin versinya, dan menampilkan hasil di konsolnya, hasil dari show versionnya ini. Tapi kita lanjut aja ke langkah yang pertama, yaitu kita install Ansible-nya dulu. Cuma di sini saya sudah menginstalnya, dan kalau misalnya sudah menginstalnya, itu kita bisa mengeceknya dengan menggunakan, sabar, kita buka dulu. Kita matiin lagi. Sabar, kok jadi biru. Nah, terus kita biar enak melihatnya nggak usah, gini aja. Di zoom. Percuma, nggak besar banget juga. Oke. Kita bisa ceknya menggunakan perintah ansible mimin version. Tunggu. Nah, jika muncul versi seperti ini berarti kita sudah berhasil menginstal versionnya. Jika kalian mengikuti langkah yang seperti kayak misalnya menginstal SSH pass-nya dulu, terus baru menginstal Ansible-nya langsung dari pip 3 sampai versi ini 1 kodenya. Nanti biasanya nunggu downloadnya lama, makanya saya install dulu aja, terus baru bisa ceknya menggunakan aplikasi ketik perintah Ansible version. Selanjutnya kita masuk ke lab-nya dulu. Saya di sini bikin lab-nya, sabar. Lab 11. Jadi lab 11. Nggak bisa. Nah, kita masuk. Isi di lab 11 ini, coba clear dulu aja. Isinya ada Ansible CFG, get version YAML, dan inventory YAML. Sebenarnya kalau dari perintahnya di sini cuman membuat inventory YAML dan get version YAML. Kenapa saya di sini membuat Assemble CFG? Di situ tuh tujuannya cuman buat bisa buat perintah manggil get version atau inventory YAML-nya itu lebih singkat. Jadi nggak perlu perintah min inventory YAML. Seperti itu aja sih tujuannya. Jadi kita lanjut aja, fokus ke get version dan inventory YAML. Yang pertama di sini kita fokus ke inventory YAML-nya dulu. Kita disuruh buat file inventory YAML ya. Di dalamnya itu kita bisa lihat dulu. Pakai cat apa nano? Cat aja. Jadi scroll. Nah, ini adalah isi dari cat inventory YAML-nya. Di sini ada semua perangkat ya.
Ada router 1, switch 1 sampai switch 6. Dan di sini juga isinya ada beberapa perintah, misalnya di sini ada Ansible host. Ansible host di sini itu tuh untuk IP dari manajemen di device-nya, lebih tepatnya di PNet-nya ini. Terus juga ada Ansible user dan passwordnya untuk masuk ke SSH-nya ya. Jadi usernya itu username-nya apa dan passwordnya apa. Terus ada Ansible Netcore OS ini untuk jenis OS yang digunakan, dan Ansible Connection itu untuk koneksi SSH ke CLI-nya. Begitu juga yang lain. Karena di sini saya user sama password saya samain semua biar nggak lupa. Yang beda ya cuman IP-nya. Mungkin kita langsung tes saja ya. Coba kita clear dulu. Mana salah tadi. Nah, kita tes ke perangkatnya. Jadi perintahnya ini nih untuk ngetes konektivitas kita tuh kayak si ensemble-nya ini nih dia bisa masuk gak sih ke beberapa perangkat yang udah dicantumin tadi. Kalau bisa kita coba jalanin dulu. Ya bisa disalin ya. Udah, ketik aja ensemble. Kita ketik aja sama seperti ini dulu. Ensemble min i inventory YAML al min m ping. Ya benar. Ping. Kita tunggu. Nanti ada outputnya itu sukses dan juga pong. Kita tunggu. Nah, ini kalian bisa lihat. Kalau tandanya sukses-sukses seperti ini berarti kita berhasil masuk ke SSH-nya dari beberapa routernya ini. Dari router 1 dan dari switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, dan switch 5, dan switch 6 itu dia berhasil. Dan tadi kan saya pakai Ansible CFG ya. Katanya nggak butuh, saya bilang tadi nggak butuh min-i inventory YAML. Berarti kita tinggal hapus saja. Dan kita coba tes apakah berhasil. Tidak bisa. Nah, lanjut aja. Terus kita kan sudah jalanin yang ini ya. Terus kita disuruh bikin file bernama get version YAML, terus baru kita jalanin perintah yang ini, dan isinya kurang lebih seperti ini. Kita bisa cek. Oh salah. Tadi tuh oh iya, kita pakai get version YAML. Nah, seperti ini. Nah, tadi mana tadi? Ngebug, sabar. Oh iya, dari sini. Nah, di sini ada namanya jalankan berita show dan get fake pada switch, itu cuma judulnya aja. Terus di sini mana ya? Nah, sini ada namanya untuk ngambil version, AS comment ini untuk kirim pita ke CLI-nya yaitu show version. Terus di registernya itu saya isi hasil version yang gunanya untuk menyimpan output ke dalam variabel. Terus debug ini dia untuk tampilin hasil, buat tampilin hasilnya yaitu hasil version std outlines. Terus juga IOSPEC itu untuk ambil informasi perangkat, kayak misalnya ini ada nama, terus juga interface, sabar ya, interface, terus juga ada versionnya dan lain-lain. Terus lagi yang mau dibahas,
MSG gini pesannya ya. Ya itu aja sih. Kalau Tonice Copy plus Tonice JSON ini dia untuk simpan ke file JSON ya, namanya adalah inventory hostname-nya misal kayak switch 1 atau router 1 switch 1 sampai switch 6 terus juga router 1 titik JSON seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk filenya, dan kita disuruh nanti informasi seperti ini nanti ada, yaitu ada interface, hostname, uptime, version iOS-nya dan lain-lain, dan disimpan fake dari setiap perangkat pada file JSON. Keluarannya seperti ini, fake S1 JSON, fake S2 JSON dan lain-lain. Ini kita akan jalanin aja untuk perintahnya ini. Sabar. Perintahnya adalah ensemble min playbook min inventory YAML get version YAML. Kita tunggu sampai dia berhasil. Jadi kalau bisa dibilang Ansible itu sikatnya kayak sebuah otomasi berbasis inventory plus playbook untuk mengeksekusi konfigurasinya atau perintahnya ke beberapa perangkat gitu. Dan kalau bedanya tadi dari Ansible dan kalau Python script itu, kalau Ansible tuh lebih terstruktur ya. Jadi kita bisa aja tulis apa aja yang kita mau, kayak misal nampilin versionnya tinggal show version, di YAML-nya terus di modulnya itu nanti udah siap. Terus kalau misal di Python script itu dia lebih kayak kita harus nulis langkah-langkah yang lebih detail gitu, kayak misal mau melakukan login SSH, terus kirim komen, parsing output, error handling, loop dan lain-lain. Itu sih lebih untuk perbedaan dari si Ansible dan Python script. Nah, di sini kita sudah mengambil informasi dari switch 1 sampai switch, di sini saya sampai switch 5 ya. Kita bisa geledah isinya ada apa aja. Nah, isinya kalian bisa lihat. Dari mana tadi? Dari sini ini ada informasi dari iOS type-nya, terus ada Python version yang digunakan, serial number-nya ada, sistemnya tadi sama ya iOS type-nya, version dari switch-nya juga ada, terus apa jadi? Ya ini sudah sesuai dari yang ada di beritanya, itu nampilkan hostname-nya di sini dia switch 1,
Switch 1, terus version OS-nya juga ada, iOS. Terus Python versionnya juga ada, dan lain-lain. Serial number juga ada, version dari Switch juga ada. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekian dari Yanson saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.